Bunda, di antara doa yang mustajab, doa yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Betul apa betul? Iya apa iya? Orang tua itu ketika dia berdoa, berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat yang mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, di antara dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia adalah salah satunya dosanya seorang anak karena menyakiti hati orang tuanya. Oleh karena itu, siapapun yang hari ini ditakdirkan jadi orang tua, doakan yang baik-baik untuk anakmu, karena sungguh doa orang tua itu menembus ke langit, mengundang semua kebaikan yang akan dihadirkan oleh orang tua yang mendoakan anaknya. Betul? Ibu misalnya, Masya Allah, Allah meletakkan surga di telapak kaki ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Mohon maaf, boleh jadi bunda sayang, pemirsa BTV, Ahilman, Bang Bedu, hari ini kita menjadi apa dan seperti siapa, hakul yakin bukan semata-mata usaha kita. Betul? Lebih dari itu karena doa ibu kita. Setuju? Ayah juga sama, sosok laki-laki yang paling sayang kepada kita. Ketika dia mencintai anaknya, mungkin tak diungkapkan, mungkin tak diucapkan, tapi sungguh di hatinya ada rasa sayang yang begitu besar untuk anaknya. Maka doa ayah pun mustajab untuk anaknya. Oleh karena itu, mau hidup kita mulia, jawabannya mau pasti. Gimana caranya muliakan orang tuamu? Betul? Mau hidup kita disayang oleh Allah? Mau gimana caranya? Sayangi orang tuamu. Mau hidup kita bahagia? Mau gimana caranya? Bahagiakan orang tuamu. Mau hidup kita mendapatkan ridho Allah? Mau gimana caranya? Jemput ridho kita dari siapa? Orang tua. Nabi SAW menyampaikan, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Ada seorang pemuda ini dikisahkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Bahkan disebutkan orang ini masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Orangnya terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Siapa nama orang ini?
Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais berasal dari kampung Qarn di daerah Yaman, maka namanya Uwais Al-Qarni. Ustadz, apa keutamaan Uwais? Apa keistimewaan Uwais? Masya Allah, ternyata Uwais selama hidupnya sibuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Satu kali dikisahkan ibunya pengen berangkat haji ke Mekah. Uwais bingung gimana caranya agar ibunya bisa berangkat haji ke Mekah. Maka kemudian Uwais menyiapkan kursi kecil disimpan di atas punggungnya. Ternyata Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Digendong sampai di Mekah. Uwais selesaikan haji, mengantarkan ibunya. Allahu Akbar. Singkat kemudian ibunya selesai haji, tapi kemudian Allah mengambil usia ibundanya. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa gerangan orang ini? Namaku Uwais. Dulu Nabi pernah cerita, ada seorang pemuda namanya terkenal di langit, walaupun namanya tidak terkenal di bumi. Ternyata orang itu namanya Uwais Al-Qarni. Cirinya, kalau engkau ketemu, lihat punggungnya, akan banyak darah yang keluar. Kata Uwais, buka bajumu. Dibuka bajunya, balik punggungnya, ternyata banyak keluar darah. Kenapa? Karena gesekan kursi akibat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kalau engkau bertemu dengan orang ini, kata Nabi, minta doa kepada orang ini, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dan ibunya lah yang mendoakan Uwais menjadi sosok yang luar biasa dalam hidup. Betul? Banyak satu orang tua bisa ngurus banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Iya apa ya? Mudah-mudahan tausiah ini menyentuh hati kita dan membuat kita berbakti kepada orang tua kita, karena doa orang tua kita itu mustajab. Tepuk tangan buat orang dekat tua kita sendiri. Izinkan sebelum bertanya mau berpantun dulu. Boleh. Oh, itu buku pantun. Catatan belum hafal. Harusan ngejaknya. Cakep. Belum, astagfirullah. Belum. Allahu Akbar. Belum. Saya kira udah mulai. Jalan-jalan ke Semarang. Cakep. Jangan lupa kampung halaman. Cakep. Hati senang bukan kepala. Cakep. Bisa hadir mengikuti kajian Ahilman. Ya. Luar biasa. Masya Semoga nanti ibu kalau ke Semarang pulang gak lupa kampung halaman. Di mana kampung halamannya? Di Bogor. Panjang, Sasak panjang. Sekarang pertanyaannya, silakan. Pertanyaannya, Lupa dah. ya, Iya. waktu belum menikah, Iya. kita mengharapkan jodoh sesuai idaman kita, kriteria kita kayak gini. Enggak, kita ibu aja kali, siapa enggak? Iya. Kita mengharapkan ingin dapat suami yang seperti ini, ya, kayak Iya. gitu. Nah, kemudian orang tua kita menjodohkan kita dengan pilihannya. Kemudian dengan laki-laki yang lebih tua gitu. Awalnya Coba-coba. awalnya menolak.
awalnya menolak, kemudian ya udah dijalanin aja gitu, dijalanin karena itu perintah. Jadi jodohnya awalnya menolak, akhirnya dijalanin aja. Dijalanin. Dijalanin. Iya Digandeng ya. Karena itu perintah dari orang tua. Pilihan orang tua gitu Pilihan kan. orang Perintah tua. orang tua, baik. Kemudian di dalam menjalani rumah tangga itu banyak sekali masalah. Oh, pasti itu Bu, pasti. Contohnya Contohnya masalah tidak sejalan, tidak sepemikiran kayak gitu. beda pendapat ya Bu ya. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kita itu menyalahkan orang tua. Ketika ada masalah, kita menyalahkan orang tua. Karena dulu orang tua yang memilihkan pasangannya sekarang. Kenapa sih orang tua saya milih dia tuh akhirnya ada masalah Iya, kan? kayak gitu. Coba jangan nikah sama dia gitu, pilihan saya. Iya, pasti nikah sama yang lain kan. Iya. Iya kan? Iya. Kalau sama dia pasti sama yang lain. Yang lain Nah, pasti iya. kan. Nah, sedangkan tadi kan doa orang tua itu membawa kesuksesan, termasuk suksesnya kita adalah suksesnya apa? Doanya orang tua. Tapi Mbak Yeni yakin nggak kalau pilihan Mbak Yeni juga nggak akan ada masalah? Enggak juga. Ah. Tapi minimal kita tidak menyalahkan orang tua kita. Nah, Betul. jadi yang saya tanyakan adalah apakah bersalah jika kita menyalahkan orang tua? Jadi ini sih gara-garanya dijodohin, akhirnya kita ngadu ke orang tua kita. Kayak gitu yang ditanyakan seperti itu. Iya. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa harusnya suaminya bangga ya punya istri seperti Mbak ini itu orang yang ceria. Iya, betul. Humoris, selalu kelihatan bahagia. Ini ngapain gini nih? Enggak. Kok kayak ada masalah gitu ya? Kenapa gitu? Iya, Bunda. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul? Kalau sekolah itu tempat apa? Belajar. Belajar di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Setuju? Berarti yang namanya rumah tangga ujian pasti ada atau tidak? Saya mau bilang bini ke Bunda, Bunda dijodohin atau enggak, milih sendiri atau ditunjuk sama orang lain, yang namanya rumah tangga mah pasti ada ujian masing-masing. Iya apa iya? Betul apa betul? Gimana biar rumah tangga aku nggak ada masalah? Gampang, nggak usah berumah tangga. Iya tuh Bunda sayang, dua kepala isinya beda, betul? Dua orang karakternya beda, betul? Dua orang latar belakangnya beda, betul? Disatukan di rumah yang sama, kira-kira berpotensi ada masalah atau tidak? Maka mohon maaf, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang tetap tenang ketika dilanda dengan masalah. Setuju? Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Tolong buaya jawab ya. Saya kan nggak di air, saya kan di darat. Darat. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Mohon maaf, ternyata buaya itu hidupnya di air yang tenang. Jadi kalau hidup kita tenang-tenang saja, ada apa? Buaya.
Jadi kalau rumah tangga kita tuh tenang-tenang, nggak ada konflik, nggak ada beda pendapat, lurus, berarti ada apa itu? Berarti masalah di rumah tangga tuh harus ada sebagai cara kita belajar dari masalah itu, betul? Dan baru tahu bunda, buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Makanya kalau ada buaya yang macam-macam namanya apa? Saya lagi aja. Jadi maksud saya, bunda jangan nyalahin orang tua. Iya. Jangan nyalahin gara-gara mama sih jodohin aku sama orang. Dijodohin enggak juga, yang namanya masalah mah pasti ada. Betul? Sekarang mah introspeksi diri aja. Kenapa bisa demikian? Betul? Jangan terlalu gelisah dengan masa lalu. Jangan khawatir dengan masa depan. Jalani dan nikmati hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Mungkin analogi sederhananya berumah tangga itu Bu ya, kayak kita beli gorengan. Gimana tuh? Dipilihin sama tukang gorengan ataupun kita milih sendiri, tetap aja itu gorengan. Iya. Ya kan? Pasti bakal ada minyaknya, tepungnya gitu. Namanya juga Gorengan. Ya. Oke, sekarang penanya selanjutnya dari sebelah mana? Oh, sebelah sini. Ya, mana? Ini Ibu. silakan. Ya, loncat lo, kaget. Tuh. Nyakut Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Iya boleh. saya mempunyai seorang Nama ibu siapa? Saya punya seorang ibu. Iya, nama Nama ibu saya Jubaidah Jubaidah. dari MT Al Hidayah Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Iya. Dipanggil Ibu Beda biasanya ya? Jubaidah, panggilnya Ibu Juju. Bukan Ibu Beda. Oh, kalau Ibu Beda bahasa Inggrisnya Ibu different maksudnya. Beda ya kan. Ibu Juju panggilnya? Ya. Ibu Zuzu. Silakan, Ibu Juju. Saya Jubaidah mempunyai kan? seorang adik. Adik. Sudah beberapa tahun dia menganggur. Gak kerja berarti Bu ya? Nah, dia meminta doa kepada ibu saya. Iya. Karena dia mempunyai proyek freelance. Dia meminta doa kepada ibu saya agar proyeknya itu berhasil dan uangnya turun pada hari itu. Iya. Oke. Kemudian ibu saya berdoa, sholat tahajud dan memohon kepada Allah Iya. untuk Ibu mengabulkan. itu di belakang ada apa sih? Megang apa di belakang? Megang gitu. Gini. Panjang. Oh, kepanjangan. Saya ada. Gak usah pegangin. Nggak usah pegangin, nggak usah. Gini Iya. aja. Karena Ya. yang cuma dalam hidup Bu, yang cuma bisa kita jadikan pegangan Al-Quran dan hadis tuh. Iya. Ya terus Ibu saya berdoa berdoa. agar dikabulkan. Tiba-tiba doa ibunya itu terkabul dan kemudian adik saya pulang membawa banyak makanan. Wah ya. Kemudian adik saya Adik saya bilang kalau dia itu proyeknya berhasil. Oke. Tapi tiba-tiba dia berkata jujur kepada ibu saya, padahal proyeknya itu gagal. Gagal. Nah, Dari mana tuh Jadi berhasil apa gagal? Berhasil apa gagal nih? Ternyata gagal. awalnya Awal pakai mic-nya. Ya mic-nya. doa, ibu
berdoa. pakai mic-nya deketin. Ibu Iya. berdoa. Berdoa. agar proyek adik saya itu berhasil. Berhasil. Dan alhamdulillah Berhasil. Dia pulang kerja nih, Pulang nih. bawa makanan. Ya, bawa Banyak. makanan banyak dan bilang kalau proyeknya itu berhasil. Berhasil. Tiba-tiba adik saya jujur. Jujur. Kepada ibu. Pada ibu saya. Oh, kepada ibunya. Jujur. Kalau proyeknya gagal. Jadi gagal apa berhasil? Nah, Berhasil. makanya nih mungkin dia awalnya bilang berhasil. Berhasil. Karena dia pulang bawa makanan. Makanan. Tapi dia ingin jujur. Jujur. Sebenarnya ini nggak berhasil. Gagal. Nah, kenapa pulang bawa makanan? Nah, karena dia bermain judi online. Apa? Main judi online. Apa? Main judi online. Main judi Online. Nggak. Jadi pulang bawa makanan Hasil. bukan karena proyeknya berhasil, Bukan. karena Main judi online. Dia menang. Menang. Dia menang. dia menang. Ya, berkat doa ibu saya. Wah, enggak juga. Berkat doa ibu saya. Iya. Pertanyaan saya, apa hukumnya? Hukumnya. Karena ibu saya niatnya berdoa dengan baik. Ya, oke. Sedangkan adik saya melakukan yang haram. Iya. Iya. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Ibu ikut makan makanannya ada ibu nggak waktu dibawa? Ah, Martabak, roti nggak dimakan. Pas tahu itu dari judi online, karena tujuannya kan baik, jadi Iya. ibu saya tidak tahu. iya, oke. Jadi begini ya. Itu aja, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Jadi gimana Bang Bedu? Jadi ini anak minta doa sama orang tuanya. Oke. Bu, doakan semoga proyek saya Berhasil. berhasil. Oke. Ibu berdoa dong karena sayang sama anaknya. Berdoa. Anaknya pulang tiba-tiba bawa makanan. Iya. Bilang sama ibunya, berhasil bu. Iya. Bawa makanan. Oh alhamdulillah, berarti doanya didengar. Tapi mungkin nggak enak juga kali ya. Ada perasaan berbohong tuh kayak ada yang nyakut gitu kan. Iya. Akhirnya dia berkata jujur mungkin pada adiknya, kepada ibunya gitu Bahwa- kan. Jujur. Sebenarnya gua tuh nggak gagal. Ini gue dapat duit banyak, beli makanan banyak tuh dari gua main judi online. Iya. Gua menang. Bukan Karena berarti doa dari orang tua ya bu. karena doakan sama ibunya. Doa sama ibunya katanya. Iya. Iya jawabannya Bunda. Judi online haram. Apa hukumnya? Tidak mungkin kita mendoakan untuk yang haram. Betul? Berdoa untuk yang haram berarti sama dengan kita menjerumuskan diri pada yang haram. Berarti boleh jadi si adik ibu itu dapat itu bukan karena doa dari ibunya, Bukan. karena ibunya berdoa buat proyeknya. Betul? Gagal enggaknya bukan urusan kita, karena doa itu ditujukan untuk yang baik-baik. Berarti kalau ibu menang tadi adanya judi online, jangan bilang ini doa ibu saya. Besok saya kalau mau judi lagi minta doa ibu saya. Jangan. Karena doa itu nggak mungkin untuk yang tidak baik. Betul? Bertobat kepada Allah, minta ampun, tinggalkan judi, karena judi itu sesuatu yang akan menjerumuskan kita pada yang tidak baik. Gimana lagunya? Tet. Ya itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada judi. Amin ya rabbal alamin.